Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Geri. Sore. Kami dari Mahasiswa Administrasi Publik, ada beberapa pertanyaan yang akan kami sampaikan. Mohon dijawab dengan cepat dan tepat. Yang pertama, apa saja tujuan utama dari lobby dan bagaimana lobby dapat mempengaruhi pengambilan kebijakan publik? Oke, lobby merupakan upaya untuk mempengaruhi rencana tujuan yang akan ditetapkan. Dalam konteks kebijakan, maka lobby adalah upaya dari beberapa pihak atau mungkin salah satu pihak untuk mempengaruhi kebijakan. Meskipun kebijakan itu tidak bisa dipengaruhi seutuhnya, tapi dengan upaya lobby bisa saja hal-hal detail itu akan sesuai dengan keinginan dari para pelobi. Seperti itu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apa keterampilan yang paling penting untuk dimiliki seorang pelobi yang efektif? Yang pertama, harus bisa berkomunikasi dengan cepat dan tepat. Kedua, harus punya alur berpikir atau logika yang kuat. Ketiga, para pelobi yang handal tentu harus punya jejaring yang luas. Keempat, harus bisa memanfaatkan peluang sekecil apapun. Yang kelima, harus sabar. Karena pelobi yang mudah emosi tentu akan mudah membuyarkan tujuan yang akan dicapai. Itu hal-hal yang penting yang harus dimiliki oleh para pelobi. Baik, pertanyaan selanjutnya, apa saja tahapan yang biasanya ada dalam proses negosiasi? Yang pertama adalah proses pengamatan. Bagaimana seorang negosiator melihat situasi yang akan dihadapi. Dengan pengamatan tadi, para negosiator akan mengumpulkan data, akan merekam situasi, dan juga akan melihat kemungkinan-kemungkinan yang akan dicapai sebelum melakukan aksi. Yang kedua adalah upaya untuk pendekatan, baik dengan para pihak yang mendukungnya maupun dengan calon lawan negosiasinya. Hal itu dibutuhkan untuk melihat bagaimana karakter dari lawan yang akan dihadapi. Yang ketiga adalah kemudian mempersiapkan dengan kekuatan penuh para negosiator siap untuk melakukan negosiasi, dan tentu mereka harus bisa melatih kesabaran. Sama dengan para pelobi tadi, seorang negosiator pun harus sabar melihat peluang, melihat celah untuk kemudian bisa mengcounter dan mencapai tujuan yang diinginkan. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, apa peran etika dalam lobby dan negosiasi, serta bagaimana menjaga transparansi dalam kedua proses tersebut? Etika penting dalam berbagai hal, termasuk dalam proses negosiasi maupun lobby. Meskipun proses negosiasi dan lobby, misalnya dalam konteks politik sangat rentan terjadi hal lain yang di luar etika, tapi dalam konteks yang ideal, maka etika sangat dibutuhkan. Para negosiator tidak boleh kemudian melakukan negosiasi yang ilegal, misalnya mengiming-imingi dengan berbagai macam hal, baik itu uang, kedudukan, maupun jabatan. Maka etika itu harus dijaga. Sama halnya dengan proses lobby, maka ada batasan-batasan hal apa yang boleh disampaikan dan tidak boleh disampaikan. Dan juga kita tidak boleh melakukan upaya sabotase, baik itu yang kecil maupun skala besar. Dengan adanya etika, maka proses negosiasi dan lobby akan berlangsung secara fair, dan hasilnya pun bisa menjadi hasil yang fair juga, yang nanti akan menjadi kesepakatan yang ideal bagi kedua belah pihak. Baik, pertanyaan selanjutnya, apa dampak dari lobby politik terhadap proses pembuatan kebijakan publik, dan kapan lobby dapat menjadi kontroversial? Lobby politik dalam konteks kebijakan menurut saya tetap dibutuhkan, meskipun dengan catatan tertentu, yakni harus bisa dipastikan bahwa lobby politik tadi memang tujuannya untuk kepentingan masyarakat umum, bukan untuk kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Itu harus dipastikan bahwa dalam kebijakan tidak bisa lepas dari proses politik. Karena yang membuat kebijakan pun adalah lembaga politik ya, DPR dibantu juga dengan pemerintah atau lembaga eksekutif. Nah, di sini lobby politik kemudian akan bisa menjadi kontroversi ketika tadi ada transaksi-transaksi yang tidak beretika maupun yang ilegal. Misalnya akan menggolkan sebuah kebijakan diiming-imingi dengan ganti uang dengan nilai yang fantastis. Tentu kan kemudian tujuan kebijakan akan berubah. Dalam hal ini, kontroversi tidak bisa terelakkan. Maka dari itu, seorang politisi, seorang pembuat kebijakan memang harus didasari oleh adab dan etika dalam setiap memutuskan sebuah kebijakan. Dengan upaya itu, maka kebijakan tentu akan bisa lebih berkualitas. Baik Pak, untuk pertanyaan terakhir, bagaimana konflik kepentingan dikelola dalam proses lobby dan negosiasi? Para pelobi dan negosiator itu harus menjadi pihak yang punya tingkat profesionalitas yang tinggi. Mereka jangan sampai untuk terlibat dalam konflik kepentingan yang mendalam.
Meskipun sudah kita bisa ketahui bersama bahwa dalam proses negosiasi biasanya kita diutus oleh salah satu pihak dan ditugaskan untuk memenangkan dari pihak yang memutus kita. Tetapi dalam konteks lobby dan negosiasi, mereka harus bekerja profesional, tidak mudah tergoda. Jangan sampai kemudian negosiator itu justru berbalik arah. Karena ada godaan dari pihak lawan, kemudian justru menguntungkan pihak lawan. Nah, itu yang harus dipegang, bahwa negosiasi itu sekali lagi penting dalam berbagai proses bidang pekerjaan, baik itu di perguruan tinggi, di pemerintahan, lembaga politik, lembaga profit, dan lain sebagainya. Maka integritas dan juga profesionalitas dari pelobi dan negosiator itu menjadi dasar yang paling utama. Baik Pak, cukup sekian. Terima kasih. Terima kasih.